Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita masuk di pertemuan yang keberapa? Kelima, tentang mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Yang kemarin sudah teman-teman kerjakan terkait dengan undang-undang ataupun tugas yang saya berikan di akun Sibelanya. Untuk di pertemuan yang kelima ini nanti kita akan belajar tentang konsep layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, kemudian model layanannya, dan yang ketiga adalah pendidikan inklusif. Yang ini sudah mau masuk ke terkait dengan bagaimana sih pendidikan anak-anak yang berkebutuhan khusus, apakah itu dipisah atau digabung, terus kurikulumnya seperti apa, terus penilaiannya seperti apa. Nanti di materi ini bisa teman-teman simak terkait dengan pendidikannya. Ada tiga poin yang akan kita sampaikan pada pertemuan yang kelima ini. Yang pertama, konsep layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ini ada ilustrasi definisi untuk mendefinisikan layanan itu sendiri apa. Layanan adalah, contohnya di sini, Bagus adalah seorang mahasiswa yang sering mengeluh terhadap tenaga administrasi di kampusnya, yang sering terlambat dalam memberikan layanan. Seharusnya sebagai tenaga yang profesional dapat memberikan layanan yang memuaskan agar aktivitas studinya tidak terhambat. Itu ilustrasi untuk mendefinisikan dari layanan. Dari ilustrasi tersebut kita ambil kesimpulan bahwa layanan adalah cara melayani. Yang kedua, usaha melayani kebutuhan orang lain untuk memperoleh imbalan. Yang ketiga, kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli produk, barang ataupun jasa. Jadi layanan itu konteksnya di anak berkebutuhan khusus adalah bagaimana melayani individu yang notabene berkebutuhan khusus. Melayani dalam konteks apa? Dalam konteksnya pendidikan. Anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan sebagaimana standar isi kurikulum 2005 yang terstandar untuk anak tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunalaras, dan hanya pada beberapa bidang yang memerlukan layanan dan pendampingan khusus. Untuk beberapa jenis anak berkebutuhan khusus, sebagian besar dapat mengikuti layanan pendidikan sebagaimana anak-anak normal pada umumnya. Jadi nanti ada layanan yang mana digabung dengan anak-anak yang normal. Ada anak-anak yang berkebutuhan khusus yang memang memerlukan layanan individu karena kondisi dan keadaannya yang tidak memungkinkan untuk mengikuti layanan sebagaimana anak-anak normal. Jadi poin yang ketiga ini adalah anak yang mendapatkan perhatian khusus, jadi didampingi khusus oleh tenaga khusus dan tidak bisa digabungkan dengan anak-anak yang normal. Karena ketika digabungkan nanti akan menghambat di salah satu individunya. Nah, jadi di sini ada beberapa bentuk layanan. Nah, layanannya ya ini. Satu, reguler kelas only, itu kelas biasa dengan guru biasa. Reguler kelas with consultation, kelas biasa dengan konsultan guru PLB. PLB itu pendidikan luar biasa. Itinerant teacher,
Itu kelas biasa dengan guru kunjung. Jadi gurunya itu mengunjungi siswanya mungkin ketika di rumah. Yang keempat, resource teacher. Guru sumber, yaitu guru kelas biasa dengan guru biasa. Namun dalam beberapa kesempatan anak berada pada ruang sumber dengan guru sumber. Jadi setiap harinya di kelas biasa. Namun ada beberapa waktu mungkin dibawa ke tempat terapis untuk mendapatkan pelayanan pendidikan APK-nya. Kemudian pusat diagnostik preskriptif. Yang keempat, jadi yang kelima ini untuk mendiagnosis. Nah, kira-kira berkebutuhan khususnya apa. Kemudian yang keenam, hospital or homebound interaction. Jadi pendidikan di rumah atau di rumah sakit, yakni kondisi anak yang memungkinkan belum masuk ke sekolah biasa. Yang ketujuh, self-contained class, kelas khusus di kelas biasa bersama guru pendidikan luar biasa. Yang selanjutnya, special day school, sekolah luar biasa tanpa asrama. Yang terakhir, residential school, sekolah luar biasa berasrama. Itu bentuk layanannya. Jadi bagaimana cara menangani anak-anak yang ABK ini, pendidikannya adalah diberikan layanan ini. Ada 9 layanan pilihan yang bisa digunakan ketika anak-anak ABK. Nah, terus secara umum dikelompokkan ada segresi dan integrasi. Nanti kita bahas yang segresi dulu. Nah, segresi itu adalah sistem layanan pendidikan yang terpisah dari pendidikan anak normal. Nah, kata kuncinya adalah terpisah. Pendidikan anak berkebutuhan khusus melalui sistem segresi, maksudnya penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari pendidikan anak-anak normal. Nah, ini ada kekhawatiran atau keraguan terhadap kemampuan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak-anak normal. Kekhawatirannya gimana? Ya mungkin tertinggal, bullying, merasa tidak nyaman, ya, makanya perlu dipisah. Terus adanya kelainan fungsi tertentu pada anak berkebutuhan khusus memerlukan pendidikan layanan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan cara belajar mereka, dengan kebutuhan khusus mereka. Jadi ada cara belajar karena kebutuhannya berbeda. Nah, ini ada 4 layanan model segresi. Itu model sekolah luar biasa yang pertama. Yang kedua, sekolah luar biasa berasrama. Yang ketiga, kelas jauh atau kelas kunjung. Yang keempat, sekolah dasar luar biasa. Nah, jadi seperti biasa, tugas mahasiswa berikan penjelasan perbedaannya. Silakan nanti kalian tulis di kolom komentar nama, name, dan semester kalian berikan penjelasan dari keempat model layanan segresi ini. Apa sih segresi yang poin sekolah luar biasa? Kalian berikan penjelasan di situ. Semakin jelas, semakin detail, semakin mudah dipahami oleh pembaca. Jadi ada keempat layanan model segresi. Silahkan kalian berikan penjelasan. Itu ya. Oke, next. Nah, sekarang yang kedua. Mohon maaf, ini yang kedua ya, yang B harusnya. Ini saya masih nulis A. Model bentuk layanan pendidikan integrasi. Dari namanya saja sudah kelihatan. Integrasi itu mengintegrasikan atau terpadu. Yang mana memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama di sekolah normal di sekolah umum. Jadi satu atap lah. Jadi digabung, ada normal, ada khusus, ada yang APK. Ya mungkin yang APK-nya perbandingannya